Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di tempat yang mulia ini, di Masjid Baitur Rahman ini, dan mudah-mudahan kita sekalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan ibadah sehari-hari dengan maksimal dan dengan sebaik-baiknya. Para jamaah sekalian, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian ini, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya, para jamaah sekalian, kami mencoba untuk mempersiapkan, kami sampaikan materi pada pertemuan kajian Al-Islam pada kesempatan ini adalah kita ambil tema atau judul, yaitu kebiasaan membangun kebiasaan di era new normal, ya, yang kebetulan pada tahun ini kita memang sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa musibah berupa wabah COVID-19. Baik para jamaah, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan, kita siapkan materinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah bisa mengikuti dan memahami materi yang saya siapkan dengan sebaik-baiknya. Baik para Bapak jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita sengaja untuk memilih judul ini adalah dalam rangka untuk memberikan penguatan, ya. Jangan sampai kita kendor dalam menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, yaitu membangun kebiasaan baru di era new normal ini, ya. Di era new normal ini, ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini kami masih persiapan, kita lanjutkan membangun kebiasaan baru di era new normal, ya. Apa itu nanti kita bisa memahami satu persatu, apa itu yang disebut membangun, apa itu yang disebut kebiasaan, dan apa itu yang disebut dengan new normal. Baik, yang pertama adalah yang disebut membangun itu, ya, yang disebut membangun adalah mendirikan. Membangun itu adalah mengadakan atau mendirikan. Sedangkan kebiasaan ini adalah sesuatu yang biasa dikerjakan. Jadi kebiasaan itu sesuatu hal yang biasa kita kerjakan
terus-menerus, itu namanya kebiasaan. Nah, kemudian apa yang disebut dengan era? Era itu adalah kurun waktu. Era itu adalah kurun waktu atau masa, ya, atau waktu, ya, dalam jangka tertentu, itu namanya era. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Itulah penjelasan atau arti dari makna new normal itu menurut Ketua Tim Pakar Gugus COVID, tugas ya penanganan percepatan COVID-19 Bapak Wiku Adi Sasmita, dari sumber Kompas.com, dari sumber Kompas.com. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita lihat data di sejumlah warga bangsa Indonesia yang terpapar COVID-19 itu bersejumlah, ya, ini terupdate pada tanggal 1 November. Pada tanggal 1 November sejumlah 400.012.784, ya, 412.784 itu yang terpapar, ya. Kemudian 341.000, ya, saya ulang lagi, 341.942 itu yang sembuh, ya, itu yang sembuh. Kemudian yang meninggal itu 13.943, ya, 13.943 ini laporan, ya, terupdate pada tanggal 1 November 2020. Nah, cukup besar, ya. Apa Bapak Ibu yang dimaksud dengan virus ini, ya? Yang dimaksud dengan virus itu apa? Virus itu adalah yang pertama disebut dengan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus menyerang sistem pernapasan yang dikenal dengan sekarang itu adalah disebut dengan COVID-19. Jadi SARS-CoV-2, ya, SARS-CoV-2. Pada target atau sasaran yang kemungkinan itu mendapatkan risiko, ya, mendapatkan dampak dari COVID ini adalah rata-rata pada usia di atas 60 tahun, ya, di atas 60 tahun ini memiliki risiko yang lebih tinggi, dari kematian daripada golongan usia lainnya. Jadi di bawahnya masih relatif rendah, ya. Tetapi yang di atas 60 ini cukup memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, perbandingan antara laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan itu, laki-laki memiliki presentasi 58,3%, ya. Laki-laki memiliki persentase 58%, 3%, dengan perempuan adalah 41,5%. Ini yang mendapat ya dampak dari COVID-19 ini. Berikutnya, siapa sebenarnya yang itu terpapar COVID-19, tertular. Bila Anda terpapar tanpa ada gejala, ya, kita semuanya ini misalnya terpapar tanpa ada gejala, tertular tetapi tidak ada gejala, itu disebut dengan OTG. Nah,
Orang yang disebut dengan orang tanpa gejala ketika terpapar COVID ini cukup istirahat di rumah selama 14 hari. Cukup istirahat di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan warga lain. Jadi yang biasanya sering berkerumun ya di satu tempat, maka apabila nyata-nyata oleh pihak kesehatan seseorang itu positif terpapar COVID-19, maka langkahnya adalah supaya istirahat di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, penyebab COVID-19 itu apa? Penyebab COVID-19 itu apa? Pertama, coronavirus itu yaitu virus menginfeksi sistem pernapasan. Jadi sasaran targetnya adalah memang pernapasan. Target ini menginfeksi pada sistem pernapasan. Yang kedua, baik itu berakibat pada sakit dalam kondisi yang ringan, sedang atau berat, apalagi bagi yang terinfeksi terpapar COVID-19 ini dengan menginfeksinya itu berat seperti pada pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan SARS. Ini menginfeksi berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome, MERS dan SARS. Bagaimana Bapak, para jamaah sekalian, pengobatannya COVID-19 ini? Sebenarnya munculnya virus COVID-19 sejak akhir tahun 2019 itu sampai sekarang belum ada obat yang efektif untuk bisa menyembuhkan. Belum ada obat efektif yang dapat menyembuhkan, itu belum ada. Di kalangan para dokter, para ahli farmasi belum ada yang bisa menemukan obat yang efektif, yang tepat pada COVID-19 ini. Yang kedua, karantina di rumah sakit rujukan. Jadi kalau seseorang itu dinyatakan harus dikarantina di rumah sakit rujukan, ya harus mengikuti dan sesuai dengan prosedur secara medis. Di tiap-tiap kota di kabupaten ada rumah sakit rujukan untuk perawatan para pasien yang terpapar pada COVID-19 ini. Yang ketiga, memberikan obat pereda dan demam dan nyeri. Jadi obatnya sementara yang digunakan oleh para dokter itu adalah obat pereda demam dan nyeri, itu saja. Jadi tergantung pada kekebalan masing-masing pasien dalam mendapatkan serangan virus COVID-19 ini. Yang terakhir adalah isolasi mandiri. Jadi pengobatannya itu, isolasi mandiri itu termasuk cara pengobatan COVID-19. Jadi menyendiri di rumah. Kalau diisolasi di rumah sakit di satu tempat tertentu yang dibentuk pemerintah, tempat-tempat yang dibentuk pemerintah sebagai rumah sakit perawatan para pasien itu ada tersendiri, tapi isolasi mandiri ini sebisa mungkin para pasien yang sudah terbukti terpapar COVID-19 ini dengan menyadari untuk dirinya sendiri dan demi keluarga dan masyarakat mengikhlaskan untuk isolasi
mandiri di tempatnya masing-masing untuk sementara waktu. Komplikasi virus 19 ini atau komplikasi virus 19 ini, satu adalah pneumonia, infeksi pada paru-paru. Infeksi pada paru-paru. Ya, baik, kita lanjutkan. Pneumonia, ini infeksi pada paru-paru. Kemudian infeksi sekunder pada orang lain. Kemudian gagal ginjal, organ lain. Infeksi sekunder pada organ lain itu ada dampak dari organ lain yang ikut juga terinfeksi karena virus 19 ini. Kemudian acute respiratory distress syndrome. Jadi acute respiratory distress syndrome, kematiannya terakhir. Ini adalah komplikasi virus COVID-19, virus 19. Ya. Dari sini kita lanjutkan pencegahan COVID-19. Ya, pencegahan COVID-19. Dalam upaya dilakukan supaya tidak terjadi penularan COVID-19 ini adalah, pertama adalah physical distancing, ini adalah untuk menjaga jarak. Ya, kita diupayakan bisa menjaga jarak satu dengan yang lain dimanapun berada. Yang kedua, gunakan masker. Jadi kita semuanya supaya disiplin menggunakan masker, disiplin dalam penjagaan jarak, menjaga jarak. Yang ketiga, rutin mencuci tangan. Rutin mencuci tangan, jangan menyentuh mata. Ini pencegahannya COVID-19. Jangan menyentuh mata, menyentuh mulut, menyentuh hidung sebelum mencuci tangan dengan sabun. Ya, sebelum mencuci tangan dengan sabun. Ini adalah kehati-hatian untuk supaya secara ikhtiari supaya tidak terpapar dengan adanya virus COVID-19. Yang berikutnya adalah tingkatkan daya tahan tubuh supaya kita terhindar dari untuk mencegah COVID-19 dengan adanya meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan imun kita, ya, kekebalan diri kita ini supaya tambah dengan berbagai cara, bisa dengan olahraga, dengan makanan yang bergizi, ya, jaga kesehatan dengan bersih, lingkungan bersih diri sendiri. Hindari kontak dengan penderita. Jadi kalau ada seseorang yang sudah positif dinyatakan terpapar COVID-19, maka kita berusaha untuk menghindari sementara kontak langsung dengan penderita dengan alasan demi memutus mata rantai COVID-19. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Ya. Jadi menjaga supaya droplet, ya, ini tidak bertebaran mengenai orang di sekitarnya. Ini maka ditutup mulut itu ketika bersin atau batuk dengan tisu. Untuk menjaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk rumah, ya, itu kita selalu menjaga kebersihan, sering dibersihkan. Benda-benda yang sering dipegang, disentuh oleh orang yang berbeda itu supaya juga sering dibersihkan supaya tidak ada virus yang menempel di benda-benda tersebut. Bagi Bapak Ibu yang dimaksud dengan ODP atau suspek probable PDP dan PDP itu apa? Pertama adalah kalau kita kebetulan, kalau di antara saudara-saudara kita siapa saja yang ya kebetulan kena ODP, orang dalam pengawasan, ada pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan, isolasi mandiri, ya, harus bisa mengisolasi mandiri.
jangan keluar rumah. Ya. Kemudian apabila sudah positif terjangkit, maka bisa menghubungi pihak rumah sakit untuk meminta dijemput oleh petugas. Ini. Ini adalah bagi ODP atau disebut dengan pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan. Dilarang menjenguk ketika sudah diisolasi sementara masih dalam tahap pengawasan pengobatan, maka dilarang untuk menjenguk. Baik di rumah maupun di rumah sakit. Ini kalau sudah sembuh baru boleh menjenguk. Kemudian jangan bergantian alat-alat perlengkapan pribadi, ya, jangan bergantian pada alat-alat pribadi, ya. Apakah handuk, apakah baju dan sebagainya, itu perlengkapan pribadi jangan sampai bergantian. Pakai masker, ini wajib pakai masker. Ya, kalau berpergian bertemu siapa itu selalu pakai masker. Gunakan tisu apabila batuk atau bersin, ini sudah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, melansir dari data dari laman Worldometer Senin 2 November 2020 bahwa jumlah kasus COVID-19 yang telah dikonfirmasi di dunia sebanyak 46,7 juta kasus. Bayangkan, 46,7 juta kasus. Sementara jumlah kasus kematian saat ini telah mencapai 1,2 juta kasus dan pasien sembuh sebanyak 33 juta orang. Adapun jumlah kasus aktif saat ini tercatat 11,8 juta kasus dengan 11,1 juta kasus dalam kondisi ringan dan 85.285 dalam kondisi serius atau kritis. Hingga kini jumlah kasus terbanyak masih dicatatkan oleh pihak Amerika Serikat dengan lebih dari 9, juta kasus, disusul India, Brasil, Rusia, dan Prancis. Jadi yang tertinggi itu masih di negara Amerika Serikat. Ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan, kasus 46,9 juta, sembuh 31,3 juta, meninggal dunia 1,21 juta. Jadi peringkat pertama, ya, yang terjangkit ini Amerika Serikat, ya, India, Brasil, Rusia, dan Prancis. Baik Bapak Ibu sekalian jamaah yang kami hormati, ya, dari pembahasan ini kita bisa membaca bagaimana kita sebagai seorang muslim itu mensikapi, memberikan respon dari adanya wabah pandemi COVID-19 ini dari sudut sikap sebagai seorang muslim, ya, sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu pada kejadian saat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ketika mendapatkan kebutaan pada matanya yang waktu itu karena mengingat putranya Yusuf yang tidak kunjung kembali, ya, setelah kepergiannya itu selama itu sampai Nabi Yakub alaihissalam, ya, mengalami kebutaan karena di kesehariannya untuk menangis, ya, matanya untuk menangis itu. Ya.
Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 85 ya. Surat Yusuf ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusufa hatta takuna faradun antakuna minal halikin. Saya ulangi, qalu tallahi tafta'u tazkuru Yusufa hatta takuna faradun antakuna minal halikin. Ya. Jadi artinya mereka berkata, demi Allah, ya, demi Allah engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Ya, engkau akan termasuk orang-orang yang binasa. Ini ya. Mereka siapa ini yang berkata? Orang lain ya, tentu orang lain yang berkata kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya. Ayat 83, wa ayyuba iznada rabbahu wa anni massanid durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dan semua yang penyayang. Ya, ayat berikutnya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Jadi Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, jadi ketika kita sebagai umat Islam ada musibah, ada penyakit, ada wabah, ada pandemi seperti sekarang ini, bahwa kalau sudah Allah berikan pertolongannya, ya, penyakit itu dengan serta-merta, wabah itu dengan serta-merta, waktunya sembuh, waktunya berhenti, waktunya selesai, maka sebagaimana Nabi Ayub juga disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dikembalikan menjadi sehat, dikembalikan hartanya, dikembalikan jumlah anak-anaknya yang meninggal pada waktu itu sebagai satu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah kami. Dan itu berarti kita sebagai umat Islam itu harus bersabar, ya, dengan adanya musibah ini selalu berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya diperkuat, khusyuk, kesabarannya, ya, ikhtiarnya, ya, optimis, besar harapan, tidak buruk sangka kepada Allah, tapi husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah dan juga berbaik sangka kepada sesama manusia. Itu langkah-langkahnya sebagai seorang muslim, ya, tidak malah menjadikan diri kita ini jauh dari maghfirah dari Allah, tapi justru kita mengharapkan ampunan dari Allah, ya, mengharapkan kita dapat bersyukur kepada Allah atas kesehatan ini, kita dapat, ya, menambahkan
berbagai amalan ibadah kita sehari-hari ini. Jadi menyadari kita sebagai manusia yang lemah, tentu bisa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi yang dapat menolong dalam suasana musibah seperti ini kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita dapat mengambil hikmah dengan adanya musibah ini ya, sebaik-baiknya ya, kita dapat menjadikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan masyarakat kita, bagi diri kita semuanya. Dan terakhir, waspada dan kehati-hatian dalam sikap kita sehari-hari. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.